Jadi kalau mau mengklaim Sanioyo lebih pintar dan lebih berilmu dari Ustadz Walid Basalamah, yang pertama, suruh dia buka kajian dulu. Misalnya di masjid RT-nya atau di musolahnya saja. Nggak usah di masjid yang besar, apalagi seperti masjid sekelas Masjid Blok M, Jakarta, tempat Ustadz Walid isi kajian. Baru kita lihat berapa jamaah dia yang hadir. Yang kedua, silahkan buka pertanyaan secara langsung di akhir kajian. Misal setiap kajian 10 pertanyaan. Setelah itu, lakukan rutinitas itu secara terus-menerus. Dan setelah itu, pastikan banyak tuh fatwa-fatwa dia setelah 1 tahun. Apalagi kalau setiap akhir kajian dia membuka 10 pertanyaan secara langsung. Baru setelah itu kita nilai fatwa-fatwa dia. Apakah benar semua, apa justru salah semua. Jadi begitu, kalau mau menilai Sanioyo lebih berilmu dari Ustadz Walid Basalamah, bukan di konten yang materinya sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Kalau Sanioyo ngisi kajian dan dihadiri ribuan jamaah, lalu dia membuka tanya jawab, saya yakin jika ada 3 pertanyaan saja, pasti dia akan keringat dingin. Karena masa setiap pertanyaan harus buka kitab dulu, nyari di halaman berapa dulu. Bisa-bisa 1 pertanyaan saja membutuhkan waktu 1 jam, dan bisa-bisa jamaahnya bubar. Kalau soal Ustadz Walid nggak menanggapi tantangan diskusi dia, selain Ustadz Walid memang tidak suka debat, yang kedua, juga beliau nggak kenal sama Sani Uye. Siapa itu Sani Uye? Jadi nggak level lah kalau mau debat. Analoginya seperti anak SD ngajak debat dosen. Kalau dosennya malah dirinya, berarti dosennya yang error. Ditambah lagi, Ustadz Walid Basalamah adalah ustadz yang santun dan akhlaknya baik, sangat berbeda dengan Sani Uye. Saya akan jawab sesuai dengan pertanyaan saja ya, sesuai dengan bahasannya, supaya ini terlalu banyak soalnya. Apakah nama buah khuldi itu sahih? Karena Anda pernah dengar hal tersebut bukan namanya. Allahu a'lam ya, kalau memang ada yang lain. Saya cuma sepengetahuan saya itu disebutkan dalam beberapa buku tafsir, gitu kan. Kalau memang ada riwayat yang menjelaskan itu tidak benar, ya berarti keliru. Kita tarik perkataan itu ya. Ini sebatas pengetahuan saya saja. Jadi ini keterbatasan saya. Kalau memang saya sebutkan itu salah, saya beristighfar kepada Allah. Kalau memang temukan riwayat yang sahih. Kalau yang saya temukan dalam beberapa buku tafsir disebutkan memang kalau ada nama buah ini gitu. Apakah benar jin nanti ada yang masuk surga? Apakah nanti kita bisa bersama saudara mukmin kita dari golongan selain manusia? Yang saya tahu iya, jin-jin beriman itu akan masuk ke dalam surga. Kalau tidak, maka tidak ada makna daripada ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Tidak akan ada makna daripada surah jin yang menjelaskan tentang adanya jin-jin yang beriman dan mereka beriman pada risalah Musa, mereka beriman pada risalah Isa, pada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ada dan mereka masuk surga. Tapi apakah nanti kita akan ketemu di surga? Allahu a'lam. Yang saya tahu adalah dalil yang umum menyampaikan kalau ahli surga bisa saling ketemu. Tapi dalam hadis ini disebutkan orang-orang yang saling kenal di dunia memang. Umumnya manusia, misal sama adiknya, sama kakaknya, sama temannya, dia ingin ketemu, dalam sebuah riwayat dijelaskan, dia tinggal memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengantarkan dia ke istana orang yang sedang jadi target, gitu kan. Ini yang ada manusia, tapi apakah interaksi sama jin saya tidak tahu, belum pernah saya temukan dalilnya. Bagaimana dengan bisikan syaitan yang datang saat sholat, namun isi bisikan tersebut adalah berupa solusi atau jalan keluar ya, kita ke depan, jadi seperti sebuah solusi tautis yang datang ke kita, dan kadang itu benar dan jujur. Itulah permainan syaitan ke Anda, mengingatkan kunci, mengingatkan janji, mengingatkan benda yang lupa taruh di mana. Akhirnya nanti setiap kali ada benda hilang kita sholatnya kena benda hilang, mau tahu gitu kan. Itulah permainan syaitan gitu. Jadi itu semua permainan syaitan tidak boleh dipercaya. Ya, kalau masalah benar ya karena kebetulan memang saja dia ingatkan kita, memori kita saja yang diputar sama dia sehingga kita bisa mengingatnya. Sebagaimana kita bisa dibuat menghayal, mengingat lawan jenis dalam sholat, ada orang menghitung keuntungan transaksi, ini semua permainan syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Gusani anak SD Pak Dr. Khalid sebagai dosen. Jadi wajarlah Pak Dr. Khalid ini tidak akan menanggapi. Catat. Yang kedua, kalau mau mengukur siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih alim, coba adakan kajian. Berapa orang yang hadir? Apakah bisa ribuan? Apakah bisa ngisi kajian di masjid sebesar yang ada di Blok M? Kemudian coba setiap hari ada 10 pertanyaan. Lalu perhatikan dalam setahun, apakah ada yang benar atau jangan-jangan salah semua? Atau kalau setiap akhir kajian diberi 3 pertanyaan saja, nanti bisa-bisa keringat dingin karena setiap pertanyaan harus dilihat di kitab. Jawaban saya sederhana saja kalau ada orang berpikir begitu. Lebih baik keringat dingin daripada lalu asal jawab dan pede. Sehingga ngaco. Injak teh kucing batal wudu. Kenapa Allah tidak bisa dilihat? Kalau terlalu besar. Terus apakah sajarah khuldi itu benar namanya buah khuldi? Wallahu alam. Setahu saya tidak ada riwayat yang sahih. Pak, riwayat sahih apa sih? Tahu nggak artinya syajaratul khuldi itu apa? Itu bukan nama buah. Syajaratul khuldi itu buah kekekalan. Itu di Al-Quran ada disebut. Ketika iblis mau menggoda, iblis berkata kepada Adam, "Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla." Kok mau tanya riwayat sahih? Riwayat sahih apa sih? Artinya apa? Tidak tahu menjawab. Ini kan persoalan. Berarti jangan setiap hari beri pertanyaan dong. Memangnya kenapa harus menjawab semua pertanyaan? Imam Malik ditanya nggak tahu, diem mingkem, nggak tahu. La a'rif,
Nggak masih ngomong setahu saya wallahu a'lam, setahu saya wallahu a'lam. Terus itu tolak ukur keilmuannya. Setiap ditanya sesuatu wallahu a'lam setahu saya, wallahu a'lam setahu saya, begitu. Itu yang keren. Ya saya lebih tertarik yang SD kalau begitu. Yang kalau ditanya buka kitab, setidaknya omongan itu terjaga. Lebih baik terlihat bodoh tapi sekali ngomong benar daripada terlihat pintar sekali ngomong ngaco. Tolak ukurnya jamaahnya ribuan. Kalau saya menyimpulkannya itulah orang-orang yang mau membela junjungannya tapi tidak punya argumentasi. Akhirnya bikin-bikinlah. Sama dengan ada ayam petarung. Udah keok habis. Tapi supporternya tidak terima. Oh, ayam ini buntutnya bagus kok. Bulunya bagus lebat. Jenggernya panjang. Pak, bukan masalah itu yang mau dibicarakan. Sutet ente ngomong seperti ini dibantah secara ilmiah dan tidak pernah ada omongan dia menanggapi, tidak pernah dia berani klarifikasi. Itu persoalannya. Persetan lah mau kamu anggap ustadz kamu itu yang doktor, yang dosen lebih pandai. Ini yang SD yang masih nggak tahu apa. Urusan ente itu. Tetapi kan faktanya, siapa yang ngomong kalau nginjak tai kucing duduknya batang? Dan itu ditolak oleh langit dan bumi. Itu ustadz ente yang menyebarkan. Buka pikirannya, buka. Buka. Atau kalau mau tahu kelas keilmuan seseorang ketika menjawab pertanyaan, coba dengar kajian Gus Baha. Dengar orang yang bertanya ke Gus Baha, ada nggak? Kalau sholat Pak Ustadz terus kok pikir ada solusi, itu apa? Ada nggak? Jamaahnya ini, ya wallahu a'lam, seharusnya ngukur lah. Kalau memang ini ahli ilmu yang keren, masa ditanyanya begitu? Itu kan guru ibtidak seharusnya ditanya, Pak Ustadz saya wudhu terus kentut, gimana solusinya? Pak Ustadz, apakah jin nanti akan masuk surga? Apakah kita di surga bisa ketemu dengan jin? Wallahu a'lam, saya tahu saya. Wallahu a'lam, saya tahu saya. Apa itu? Ya memang lebih enak baca kitab. Baca kitab. Biar yang diterima masyarakat itu bukan setahu saya, tetapi ilmu yang jelas. Setahu saya nggak ada riwayatnya sahih. Riwayat sahih orang sudah firmannya Syajaratul Khuldi. Syajaratul Khuldi itu ay yudawimu al-muqtah. Kalau kamu makan nanti kamu akan kekal, akan punya kerajaan. Maka disebutlah buah khuldi, bukan nama buah. Sama dengan obat sakit kepala. Untuk sakit kepala namanya bodrek ya. Maka kalau nama buah huldinya itu macam-macam, ada yang menyebut ya misalnya anggur lah atau apel atau duren di situ, dan di situ nggak ada yang paling kuat apa namanya gitu loh. Kalau Syajaratul Khuldi semuanya menyebut itu Syajaratul Khuldi. Al-Qur'an yang mengatakan itu Syajaratul Khuldi dan bukan nama buahnya. Sama dengan obat sakit perut, obat nyamuk, kegunaannya untuk ngusir nyamuk gitu ya. Mungkin ustadznya tidak berpikir seremeh seperti yang tadi itu, yang memuji itu ya. Sampai-sampai keluar narasi SD dan dosen. Mana yang paling hobi kalau ngomong itu ya setahu saya gitu loh. Wallahu alam, saya tahu saya. Wallahu alam, saya tahu saya. Mending gak usah jawab, saya tidak tahu. Selesai. Daripada menyampaikan sesuatu yang kita tidak yakin, untuk apa? Saya itu pede aja kalau kamu tanya saya bagaimana hukum, saya tidak tahu. Lagian kenapa tanya itu ke saya gitu loh. Pada akhirnya ya itulah membuktikan bahwa YouTuber Wahabi itu zero quality, tidak punya kualitas sama sekali. Cara membela ustadznya mereka begitu. Allahumma dina hada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.